Di Amerika Serikat, ada sebuah kota kecil yang diberi nama kota Carnation yang memiliki jumlah populasi sebanyak 2.100 penduduk, di mana sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor industri dan pertanian. Kota itu dikelilingi bukit dan alam yang masih hijau. Tentunya suasana tempat itu terlihat begitu nyaman untuk tinggal bersama keluarga. Namun ternyata tidak dengan salah satu keluarga yang ada di kota itu. Sebuah keluarga yang dikepalai oleh Jody Anderson dan istrinya Wayne Anderson tinggal di kota Carnation. Jody merupakan seorang insinyur yang bekerja di Boeing di Seattle, sebuah perusahaan pabrik pesawat. Sedangkan istrinya bekerja di kantor layanan pos Amerika Serikat. Mereka merupakan sebuah pasangan yang akan segera menjalani masa pensiun dari pekerjaan mereka. Pernikahan kedua pasangan itu sudah berlangsung selama 31 tahun lebih. Mereka memiliki 3 orang anak, di mana 1 putra dan 2 putri. Dan semua anaknya itu sudah tumbuh dewasa. Putra pertama mereka bernama Scott yang berusia 32 tahun. Dia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Erica dan memiliki 2 anak, yaitu Olivia yang berusia 5 tahun dan Nathan yang berusia 3 tahun. Selain itu, 2 putri Anderson selanjutnya bernama Mary dan Michelle, di mana 3 dari anak itu, yaitu Scott dan Mary, sudah mempunyai tempat tinggal yang terpisah dari ayah dan ibunya itu. Sedangkan Michelle tinggal di rumah trailer bersama kekasihnya, dan rumah trailer itu berada di tanah milik ayahnya, di mana di sana Michelle juga tinggal bersama kekasihnya yang bernama Joseph. Hal itulah yang membuat perseteruan kecil terjadi di keluarga itu, di mana ayahnya itu meminta Michelle untuk mulai membayar sewa tanah yang ditempatinya itu. Namun, perseteruan itu tidak berjalan seperti yang dibayangkan, di mana semua anggota keluarga tetap menjalani hidup dengan damai dan bahagia. Ketika itu, pada tahun 2007, tepatnya pada sehari sebelum perayaan Natal tiba, rumah keluarga Anderson tentunya menjadi tempat berkumpulnya para anggota keluarga, di mana indahnya pohon Natal sudah disiapkan di rumah itu. Lampu kecil sudah menyala di sana-sini, dan beberapa hidangan makanan juga sudah disiapkan untuk menyambut anak cucu mereka. Saat itu, sekitar jam 4 sore, Jody Anderson nampak sibuk membungkus hadiah Natal di dapur. Sedangkan istrinya sedang bersantai di sofa. Suasana rumah yang begitu tenang dan nyaman itu, tiba-tiba pintunya terbuka dan datang 2 orang, di mana orang-orang itu membawa senjata yang mereka sembunyikan. Namun ketenangan rumah itu tidak terganggu karena 2 orang yang datang itu adalah Michelle dan kekasihnya. Namun siapa sangka, Joseph pergi menemui Jody Anderson dan mengalihkan perhatiannya. Dan saat itulah, kemudian Michelle mencoba menembak ibunya. Namun tembakannya itu meleset, dan pistol itu pun lalu kemudian nampak macet, yang membuat Joseph mengambil alih, di mana dia kemudian menembak Wayne Anderson, ibu dari Michelle. Setelah itu, baru Joseph melakukan tembakan kepada Jody Anderson. Atas kejadian itu, Jody Anderson dan istrinya akhirnya tewas di tempat. Setelah itu, tubuh keduanya pun mereka masukkan ke dalam gudang, dan kemudian Michelle dan Joseph membersihkan tempat kejadian itu agar tidak ada yang mengetahui aksi mereka. 1 jam kemudian, sang kakak Scott datang bersama istrinya dan 2 anaknya. Mereka nampak tidak curiga dengan keadaan rumah itu. Hanya saja mereka bertanya-tanya di mana kedua orang tua mereka. Namun kemudian Michelle dan Joseph kembali muncul, di mana di sini Michelle mencoba membahas tentang masalah hutang yang telah dipinjam kakaknya itu kepada dirinya, di mana saat itu Scott telah berhutang kepada Michelle, namun dia belum membayarnya. Pertengkaran pun terjadi. Michelle kembali mengeluarkan pistol, lalu menembakkan ke arah Scott. Sementara Erica mencoba lari dan melakukan panggilan ke pihak kepolisian. Panggilan itu sempat terhubung,
Namun Joseph segera merebut telepon itu dan menghancurkannya. Lalu kemudian melakukan tembakan kepada Erika sebanyak 2 kali. Dan dia juga melakukan tembakan kepada 2 anak Scott. Total 14 peluru, Michelle dan Joseph telah menghabisi 3 generasi dari keluarga Anderson. Kembali ke pihak kepolisian yang sebelumnya sempat menerima telepon yang meminta bantuan, di mana mereka segera meluncur ke tempat kediaman Anderson. Namun Michelle dan Joseph yang sudah menduga akan hal itu telah mengunci pagar rumah itu. Para polisi yang tidak bisa masuk akhirnya hanya memutuskan untuk kembali. Setelah semua berlalu, perayaan Natal telah lewat, musim libur telah habis, semua pun berjalan seperti biasanya. Pada tanggal 26 Desember, beberapa rekan kerja Jadi pun nampak bertanya tentang Jadi yang tidak masuk bekerja. Padahal mereka tahu jika Jadi adalah orang yang rajin bekerja dan sangat jarang untuk meninggalkan pekerjaannya. Salah satu teman kerja Jody yang bernama Linda memutuskan untuk menjenguk langsung ke tempat kediaman Jadi Anderson. Dia pun berangkat, lalu kemudian sampai di mana di sana dia heran melihat pagar yang terkunci rapat. Dia pun mengitari pagar itu dan dengan penuh usaha akhirnya dia berhasil masuk ke dalam, lalu kemudian pergi ke depan pintu rumah itu. Kemudian Linda pun mencoba mengetuk pintu rumah itu, namun tak ada jawaban. Dia pun mencoba membuka pintu itu dan berhasil, karena ternyata pintu rumah itu tidak terkunci. Dan saat pintu terbuka, disitulah Linda menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan, di mana dia melihat beberapa mayat tergeletak di lantai. Tanpa takut, Linda bergegas masuk dan mencari keberadaan Jadi Anderson, di mana dia juga segera melakukan panggilan ke pihak kepolisian dan memberitahukan semuanya. 911. How there's been a murder. There's 3 people dead that I can see right now. I just came up. He works for me. Inside the house? Yes. What do you see? There's a baby and a man and a woman. Since he's my best friend. Akhirnya, polisi pun datang ke tempat kejadian itu. Selain itu, Linda juga memberikan informasi ke pihak kepolisian jika di rumah itu, anak Jadi Anderson yaitu Michelle juga tinggal di sana. Namun saat itu keberadaan Michelle tidak diketahui. Polisi yang telah melakukan pencarian hanya menemukan jasad Scott, Erika, dan 2 anak mereka. Lalu kemudian jasad Jadi Anderson dan istrinya ditemukan di dalam gudang. Beberapa saat kemudian, sekitar jam 12 siang, tiba-tiba Michelle dan Joseph datang menggunakan mobil pick-up hitam, di mana mereka dapat menyaksikan sendiri jika rumah itu dikelilingi mobil polisi dan beberapa wartawan. Anehnya mereka tetap bersikap tenang tanpa ada rasa khawatir sedikit pun, yang membuat pihak kepolisian merasa heran. Setelah itu, mereka pun kemudian segera diperiksa oleh polisi secara terpisah, di mana Michelle mengaku jika malam Natal itu dia dan kekasihnya pergi ke Las Vegas, lalu kemudian pulang. Polisi pun kembali bertanya, apakah Michelle tahu alasan banyak polisi di rumah orang tuanya. Disitulah Michelle pun mulai menangis dan berkata kalau dia seorang monster. Kemudian polisi lanjut bertanya, mengapa Michelle harus memusnahkan seluruh anggota keluarganya. Michelle pun menjawab jika dia merasa lelah karena merasa selalu disudutkan dan dilecehkan oleh keluarganya itu, di mana kakaknya juga telah berhutang kepadanya sebanyak $4.000. Dan kedua orang tuanya pun mulai meminta sewa tanah yang dia tempati. Itulah sebabnya dia melakukan semua hal itu. Dan tentang 2 anak Scott, Michelle berpikir lebih baik melenyapkannya daripada mereka harus mengalami trauma di kemudian hari. Michelle juga mengaku jika rencana itu dilakukan 2 minggu sebelumnya, di mana dia juga meminta bantuan kepada kekasihnya. Atas semua penjelasan Michelle juga menunjukkan ke pihak kepolisian tempat di mana dia membuang senjata-senjata yang telah dia gunakan sebelumnya, yang mana senjata itu telah dibuang ke sebuah sungai. Atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka, Michelle dan Joseph ditetapkan bersalah atas kasus 6 pembunuhan anggota keluarganya. Michelle yang nampak menyesal berharap kalau dia mendapatkan hukuman mati. Persidangan itu berjalan mudah karena kedua pelaku nampak menyesali perbuatannya. Begitu juga dengan Joseph yang memperlihatkan sikap yang begitu trauma atas kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya, di mana
Joseph yang mulai depresi terlihat begitu nyata. So I moved. So I went and wanted to shitty first. I put a bag over it because I couldn't look at all. Because of see the emptiness. Well, so she should be. Pembelaan atas Joseph pun mengatakan jika Joseph hanya diperalat oleh Michelle untuk melakukan kejahatan itu. Atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka, hakim pun memutuskan jika Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa bebas bersyarat. Dan hakim juga memutuskan untuk Michelle jika dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Dan inilah kisah malang dari keluarga Anderson. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.